Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, tugas akhir praktikum Sisdik. Di sini kami akan, menjelaskan serta mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu yang berjudul Octal Ladder. Di sini ada 8 anggota dari kelompok 4, ada Muhammad Faiz Gifari, Lutfiani Syafar, Mulyadi Supriyanto, saya sendiri Alif Muhammad Hanif, Ruli Darmawan, Dea Anandita Putri, Ahmad Rizky-Yorin, dan Siti Syarroh. Oke, di sini ada tujuan, yaitu proyek tugas akhir ini bertujuan untuk membuat rangkaian sistem digital yang dapat melakukan operasi penjumlahan dengan sistem bilangan oktal dan menampilkan hasil tersebut kepada pengguna. Pengguna dapat memasukkan 2 buah input bilangan oktal yang nantinya akan dijumlahkan dan hasilnya akan ditampilkan pada 7 segment. Dalam perancangan desain kali ini menggunakan program komputer Proteus versi 8.10. Lanjut. Nah, di sini kita juga menggunakan modul, yaitu modul 2 rangkaian N, ya modul 3 rangkaian OR, dan modul 4 hex OR, modul 5 2 level NOR, yang 9 konversi biner ke desimal, dan juga modul 10 sebagai operasi penjumlahan dari 2 angka biner 3 digit, dan yang ke-11 encoder yang IC 747 dan encoder 4 ke 7. Bisa dilanjut. Lalu untuk alat dan bahan ada laptop atau PC. Laptop berfungsi sebagai perangkat untuk menjalankan sirkuit simulator yang digunakan pada praktikum. Lalu ada Proteus. Proteus berfungsi sebagai software aplikasi untuk membuat rangkaian elektronika, salah satunya rangkaian sistem digital. Lalu ada IC 7408 yang berfungsi sebagai chip gerbang logika dengan 4 gerbang N, 2 masukan. Dan IC 7404 yang berfungsi sebagai chip logika inverter yang dilengkapi dengan 6 gerbang independen. Alat dan bahan selanjutnya yaitu ada resistor. Di sini resistor berfungsi untuk memberi hambatan arus listrik pada rangkaian. Selanjutnya ada 7 segmen yang berfungsi untuk menampilkan segmen-segmen sebagai output dari rangkaian yang dapat membentuk angka maupun bilangan desimal. Selanjutnya ada IC 7486. IC ini berfungsi sebagai IC digital yang berisi 4 gerbang independen yang masing-masing menjalankan fungsi logika SOR. Yang selanjutnya itu ada IC 7432. IC 7432 berfungsi sebagai implementasi gerbang logika OR pada rangkaian. Selanjutnya ada 14 segment. 14 segment ini berfungsi menampilkan segmen-segmen sebagai output dari rangkaian yang dapat membentuk angka maupun bilangan desimal. Lalu ada deep switch yang berfungsi untuk memberikan nilai tertentu pada suatu device atau berfungsi sebagai saklar. Selanjutnya ada IC 4511 yang berfungsi sebagai IC driver decoder DCD ke 7 segment yang dibentuk dengan logika CMOS. Nah, alat dan bahan yang terakhir ada kabel jumper, berfungsi sebagai konduktor listrik yang dimana nantinya digunakan untuk menyambungkan komponen-komponen menjadi rangkaian. Lalu ada IC 7447, IC yang berfungsi menjadi decoder untuk disambungkan dengan 7 segment. Oke, lanjut ke cara kerja rangkaian. Jadi pertama-tama bilangan oktal ini didapat dari 2 deep switch. Deep switch ini sama seperti switch, namun ada 3 switch jadi menjadi satu pada deep switch. Dan pada tiap deep switch ini mempresentasikan 2 bilangan biner 3 bit. Lalu kedua, setiap deep switch ini terhubung dengan IC 7447 yang berfungsi untuk merubah nilai biner dari switch menjadi 8 output dan diteruskan ke 7 segmen untuk dipresentasikan dalam bentuk desimal. Baik, selanjutnya untuk cara kerja yang ketiga, itu selain terhubung dengan IC 7447, output dari DIP switch juga terhubung dengan rangkaian 3 adder, yaitu 1 half adder dan 2 full adder.
Nah, di sini berguna untuk menghasilkan penjumlahan atau hasil penjumlahan dalam bentuk biner. Kemudian yang keempat, ada rangkaian dua level AND OR. Di sini fungsinya untuk mendeteksi nilai jika hasil penjumlahan dari 2 bit tadi itu yang terhubung dengan pin input B1 dan B2 dari IC 74283. Rangkaian ini digunakan untuk memisahkan dua angka desimal jika penjumlahannya melebihi nilai 9. Selanjutnya, pada cara kerja yang terakhir, untuk menampilkan hasil dari penjumlahan, di sini dibutuhkan 2 segmen display. Karena nilai maksimal yang didapatkan adalah 14. Segmen display pertama sebagai puluhan, dan segmen display keduanya sebagai satuan. Dan selanjutnya akan didemonstrasikan oleh Lutfi. Silakan. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan rangkaiannya menggunakan simulator Proteus. Pertama, di sini ada deep switch. Deep switch pertama dan kedua mempresentasikan bilangan dalam bentuk biner 3 bit. Sini sudah start simulation. Lalu di sini misalnya kita mengganti inputan dari switch misalnya 110 001, di sini akan menampilkan 7 segmennya menjadi displaynya 1. Sini pada deep switch pertama terhubung ke IC 7447 pertama, lalu 7 segmen pertama. Lalu di deep switch kedua terhubung dengan IC 7447 kedua dan 7 segmen kedua. Masing-masing output dari deep switch ini terhubung ke resistor sebagai penghambat tegangan, lalu terhubung ke rangkaian adder. Sini rangkaian addernya terdiri atas half adder dan 2 full adder. Half adder itu untuk penjumlahan 1 bit pertama dari kedua bilangan biner atau bilangan oktal. Lalu di full adder kedua, di full adder itu merupakan penjumlahan untuk bilangan bit kedua dan mendapat carry dari penjumlahan dari kedua bit pertama. Lanjut ke bit full adder kedua itu penjumlahan 2 bit dari bilangan bit ketiga dari kedua bilangan biner yang mendapat carry dari penjumlahan bit kedua dari kedua bilangan biner. Lalu di sini ada rangkaian AND OR untuk mendeteksi jika bilangan mencapai 10 atau melebihi 9. Jika melebihi 9, maka di sini akan kedetek di IC 74283 untuk memisahkan yang pertama itu untuk mengurangi nilai pada display pertama dan merubah nilai pada display kedua menjadi 1. Jika kita menjumlahkan nilainya yang menghasilkan lebih dari 9, misalnya 7 tambah 3, sini, maka display pertama itu akan dikurangi nilainya, lalu display pertama pada hasil itu akan berubah menjadi 1. Berikut, jika misalnya 7 tambah 7 yaitu nilai maksimal dari octal adder, 7 tambah 7, 14. Baiklah, sekian dari demonstrasinya. Mungkin sekian dari kelompok 4 untuk tugas akhir praktikum Sisdik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.